Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam renungan harian online. Pada hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani dengan dua pria gagah. Ada Mas Wahyu dan Mas Bima, atau Alex biasanya dipanggil, yang pada hari ini akan menemani saya dalam renungan harian online. Baik Bapak Ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan serta merefleksikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur bahwa hari ini Engkau telah memberikan kami kehidupan yang baik, nafas kehidupan yang baru. Kiranya Tuhan senantiasa hadir untuk memberikan kami semangat di dalam menjalani kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami hendak merenungkan firman-Mu, bersabdalah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Sebelum kita merefleksikan firman Tuhan, kita memujikan nama Tuhan terlebih dahulu. Silakan Mas. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti pada pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Firman Tuhan pada hari ini saya akan bacakan dari Yohanes 16 ayat yang pertama sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang akan bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu.
Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah pepatah mengatakan, seberat-berat mata memandang, berat jua bahu memikul. Walaupun kita ikut merasakan sebuah kesedihan dan penderitaan orang lain, namun lebih berat bagi orang yang langsung menghadapinya. Saat ini, ketika virus corona tersebar di mana-mana, dan sekarang di Wonosari, Gunung Kidul, salah satu daerah yang menjadi zona merah. Sahabat-sahabat kita yang saat ini menjadi positif corona harus menerima beban yang begitu berat. Secara ekonomi sudah jelas lumpuh. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah secara kemanusiaan pun juga terdampak mereka rasakan. Masih banyak orang-orang yang betul menjauhi mereka yang positif. Oke, kita boleh takut saat ini. Kita boleh waspada. Kita boleh betul-betul merinding. Tetapi jangan sampai kita melukai hati mereka dengan betul-betul menjauhi mereka. Saat ini mari kita jauhkan virusnya dengan pola hidup bersih, dengan dengan protokol yang bagus, dan dekatkan sisi personalnya dengan senyuman dan sapaan yang hangat. Selain itu, mereka yang menjadi garda depan untuk membantu, untuk siaga, juga terkena imbasnya. Apa imbasnya? Mendapatkan sebuah penolakan dengan sebuah sindiran-sindiran yang halus, tetapi yang menyayat hati. Ih, awas, awas, itu ada relawan, minggir. Memang itu sebuah bercanda. Tapi kalau sudah sampai seperti itu ya sangat bahaya sekali, sangat menyinggung perasaan. Boleh kita takut, tapi jangan sampai kita membunuh sisi kemanusiaan seseorang yang sudah mau berjuang dan membantu mereka. Begitu pula pada saat Yesus menjalani penderitaannya di kayu salib. Yesus bukan hanya memikul salib, namun Yesus juga harus mendapatkan caci makian, dipukul, diejek, dihina, diludahi. Sangat begitu berat penderitaan yang harus dihadapi Yesus. Bukan karena perbuatannya yang salah. Ia menderita bukan karena melakukan sebuah kejahatan. Tapi untuk siapa? Untuk kita semua. Dan ketika saat ini kita membaca Alkitab tentang jalan sebuah penderitaan Yesus, pastilah kita merasa sedih. Bahkan mungkin sampai menangis. Seandainya saya dan kita semua berada di tempat di mana Yesus disalibkan. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang kita perbuat? Apakah kita mau membantunya untuk memikul salib seperti yang dilakukan oleh Simon dari Kirene? Atau justru kita malah ikut mengejek, menghina, meludahi, mencaci? Atau kita akan seperti perempuan-perempuan yang mengasihi, yang selalu berada di dekat Yesus untuk memberikan semangat untuk membaluri lukanya? Atau juga malah kita seperti Maria yang selalu menangis karena melihat penderitaan Yesus. Maria hanya memandangi Yesus
Maria hanya melihat betapa sedihnya. Mungkin Maria sebagai ibu akan berkata di dalam hatinya, "Oh anakku, lebih baik aku yang menanggung semua penderitaanmu." Tidak ada yang bisa dilakukan Maria sebagai ibu. Maria hanya memandangi anak sulung yang dikasihnya dengan mata tak bisa fokus, tak berdaya, dan hati yang begitu remuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini Yesus menjelaskan apa-apa saja yang akan dihadapi oleh para pengikutnya oleh karena namanya. Dan di dalam bacaan kita di ayat 2 berkata, mereka akan dikucilkan, bahkan dibunuh. Maka dalam hal ini Yesus telah mengetahui apa yang nantinya akan terjadi pada para pengikutnya. Dan di sini Yesus juga memperingatinya sejak dini agar para murid dan para pengikutnya tidak kalah akan ancaman yang datang dari dunia ini dan mau untuk tetap berpegang teguh untuk memikul salib. Yesus sadar betul bahwa murid-muridnya itu kecil, sedikit, dan mereka baru sangat sebentar bertemu dan bersama-sama. Mereka juga belum memiliki motivasi yang kokoh, masih ada penuh ambisi-ambisi pribadi. Dan di dalam keadaan seperti itu, Yesus harus meninggalkan mereka. Dalam waktu yang dekat, Yesus harus menapaki setiap jalan-jalan sebuah penderitaan yang akan membawanya ke Golgota. Karena itu, tidak ada jalan lain, murid-muridnya harus dipersiapkan secara khusus untuk menyongsong datangnya masa sulit, masa penderitaan, dan masa kesengsaraan. Mendengar hal ini, murid-muridnya menjadi takut, menjadi goyah. Mereka semua takut untuk mati dan menderita. Mereka semua terkejut, tertekan, dan bingung. Kenapa? Karena guru mereka, Tuhan mereka, sang motivator mereka akan meninggalkan mereka dan tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Dia akan pergi dan kembali ke sorga. Tetapi dalam hal ini mereka tidak memahaminya. Ini sama sekali tidak masuk akal bagi mereka. Mereka berkumpul seperti domba-domba yang ketakutan di tengah-tengah gembala mereka. Mereka takut meninggalkannya. Namun di tengah-tengah kebingungan dan ketakutan para murid Yesus, Yesus berkata di ayat yang kelima dan keenam, "Sekarang aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya, kemana aku akan pergi. Tetapi karena aku telah mengatakan ini kepadamu, sehingga kamu berduka cita." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang mengatakan begini, sebuah penderitaan itu akan membuat orang-orang yang kuat justru menjadi semakin kokoh. Seperti paku yang semakin dihantam, ditancapkan, dipukul, semakin mendalam, tetapi semakin tidak mudah untuk dicabut. Tetapi bagi orang lemah, sebuah penderitaan itu akan membuatnya hancur seperti bubur, lebur. Karena itu tidak ada jalan lain. Yesus harus membuat murid-muridnya itu kuat secara mental. Tapi bagaimana caranya? Yesus meyakinkan para murid-muridnya bahwa mereka tidak lagi sendirian untuk memikul seluruh beban penderitaan. Ada penghibur dan ada Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya. Roh Kudus yang akan membantu kita dalam kelemahan kita. Itu sebabnya Yesus berkata di ayat yang ke-7,
bahwa lebih berguna bagi kamu jika kamu pergi. Sebab aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Apa yang diutus Yesus adalah Roh Kudus. Dia nyatakan dalam ketertunggalan yang esa. Roh Kudus berasal dari surga. Kemudian di ayat 8 berkata, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ini adalah ucapan Yesus sebelum berpisah secara fisik dengan murid-muridnya. Yesus menjanjikan kedatangan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai kita, untuk menaungi kita, dan menyemangati kita dan para murid-muridnya. Mereka tidak akan ditinggalkan sendirian oleh Yesus. Roh Kudus akan menghibur, Roh Kudus akan menjaga, Roh Kudus akan menguatkan mereka. Dan Roh Kudus juga akan menginsafkan dan menyadarkan dunia betapa dosa telah memisahkan mereka dari Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Kristus, kebenaran yang akan menyelamatkan adalah percaya kepada Yesus. Kristus yang akan datang, yang sudah rela mati disalibkan dan naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah. Dan Allah yang akan mengutus kembali anaknya untuk menghakimi dunia. Siapa yang percaya kepada Kristus akan beroleh hidup yang kekal. Namun barang siapa yang tidak percaya kepadanya akan mendapatkan sebuah hukuman. Oleh sebab itu, melalui renungan pada hari ini, marilah kita memohon kepada Roh Kudus untuk datang dan tinggal dalam hati kita, supaya olehnya kita disadarkan, kita diinsafkan, dan kita betul-betul menyadarkan bahwa hanya Tuhan tempat sandaran kita. Dan hanya mujizat Tuhan yang mampu memberikan kita sebuah kedamaian. Amin. Kembali kita akan mendengarkan sebuah pujian dari teman-teman kita. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda yang telah, bukan dengan emas perak Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita
kita berdoa. Firman-Mu begitu indah Tuhan, bagi setiap kami yang adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bagi setiap kami manusia yang penuh dengan cacat celah. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami sadar kami butuh untuk menyapa orang lain. Kami butuh mempercayai-Mu. Engkau yang rela mati. Engkau yang rela disiksa. Engkau yang rela di kayu salib untuk menebus kami. Saat ini biarlah kami Tuhan mampu menjadi terang bagi banyak orang. Mampu menjadi berkat bagi siapapun di sekitar kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan tetap termaterai di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan bagi setiap pribadi kami yang saat ini sedang sakit. Biar Tuhan yang menggendong, Tuhan yang menjauhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Sehingga setiap kami dapat kembali pulih, dapat kembali merasakan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa bagi kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa memberikan kami berkat yang kecukupan, sehingga kami dapat mensyukuri seberapapun berkat yang boleh kami terima. Bila kami mensyukuri bahwa kehidupan ini dapat boleh kami jalani dengan baik. Inilah setiap doa dan permohonan kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan dan renungan harian online pada hari ini. Sampai berjumpa di renungan harian online berikutnya.